Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya kita masih dapat hidup untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan sampai pada detik ini. Alhamdulillah, tidak terasa pada hari ini sekolah Madinah Islamic Premier School melaksanakan kegiatan pesantren kilat Ramadan untuk Ramadan tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah, saat ini telah hadir bersama kita guru kita, yaitu Al-Ustadz Ami Nur Bait hafizahullahu ta'ala, untuk membersamai kita agar kita kiranya dapat menimba ilmu dari Al-Ustadz sehingga nantinya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita langsung saja mulakan acara kita pada hari ini mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Al-Ustadz Amidun Bait hafizahullahu ta'ala kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jawabnya kurang kompak ini. Kok lemes puasa apa enggak? Puasa. Masya Allah. Baik, diulangi lagi ya. Jawabnya yang lebih semangat. Coba Mas, kameranya ke arah para peserta untuk melihat sejauh mana semangatnya. Nanti kan ditonton sama bapak ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, cakep sekarang ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kabarnya gimana adik-adik? Alhamdulillah, baik. Yang puasanya komplit sampai hari ini, gak pernah bolong. Alhamdulillah. Hampir semua santri yang ikhwan puasanya yang komplit. Pernah bolong Mas? Berapa hari? 2 hari sakit. Karena sakit, gak apa-apa, nanti dikodok ya. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan puasanya sampai selesai Ramadan. Yang terawihnya nggak pernah absen, selalu datang terawih, nggak pernah bolos, nggak pernah bolos terawih. Alhamdulillah, baik. Terawihnya berapa rakaat? Kamu terawih berapa rakaat? 11 rakaat. Ada yang terawih 31 rakaat? Enggak ada. Berapa? 13. 23 rakaat. Baik. 11 rakaat. 28. Ya sudah, sekarang fokus ya. Yang penting pokoknya santri ikut terawih di masjid dan rutin tiap hari kalau bisa, jika tidak ada halangan, tidak ada uzur, sehingga tarawihnya tidak pernah bolong. Walhamdulillah, di kesempatan sore ini insyaallah kita mau mengisi salah satu agenda pesantren kilat MIPS, Madinah Islamic Premier School, yang dihadiri oleh santri kelas berapa saja ini? Kelas 4, 5,
6. Yang kelas 4 angkat tangan. Yang kelas 3 enggak ikut? Enggak. 4, 5, 6. Masya Allah. Baik. Kita mau bahas masalah apa ini? Hah? Apa temanya? Apa temanya? Sudah tahu temanya belum? Apa temanya? Mas Bima, apa temanya? Temanya apa, Mas Arjuna? Nggak tahu. Temanya adalah bahaya menggunakan HP. Catat ya, catat. Bahaya bermain HP. Nah, sekarang sudah catat? Catat dulu. Bahaya bermain HP. Fokus dengan catatannya sendiri-sendiri, jangan lihat punya temannya. Baru nyatat judul aja sudah ribut ini. Baik, sekarang saya tanya nih. Coba yang masih krom nggak bawa buku? Hah? Bawa? Mana? Ketinggalan di mana? Subhanallah. Ini kan materi pelajarannya sudah ya. Ya, fokus ke depan. Coba di antara santri yang punya HP pribadi angkat tangan. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah punya HP pribadi? Punya nomor juga? Masya Allah. Sudah punya? Ya, sudah. Selanjutnya, santri, lihat lagi ya, perhatikan lagi. Yang coba perhatikan. Yang sebelum tidur main HP angkat tangan. Yang biasanya sebelum tidur main HP. Banyak. Yang akhwat banyak juga. Coba lihat yang akhwat, yang sebelum tidur main HP, coba lihat itu yang akhwat. Sebelum tidur main HP. Biasa sebelum tidur main HP. Nah, baik. Lagi pertanyaan Ustadz ya. Yang biasanya kalau main HP di kegelapan kamar, lampunya mati, gelap-gelap, nonton HP. Ya. Ini ya, coba Omar ya, untuk ngetes ketajaman mata. Masya Allah. Ini angka berapa ya? Kamu lihat angka berapa? Berapa? Hah? Berapa? 3. Ya. Itu bahaya ya, bahaya bagi kesehatan mata. Kalau kamarnya gelap, terus kamu nonton HP seperti ini. HP ini mengeluarkan apa? Cahaya. Kamarnya gelap, terus ada cahaya seperti ini, terang kayak gini. Nah, ini bisa berbahaya. Cahayanya masuk ke mata secara langsung. Kalau itu terus-terusan dalam waktu yang lama, maka nanti matanya bisa terganggu kesehatannya, sehingga cepat rusak, rabun, tidak bisa melihat dengan baik. Kenapa? Karena matanya sering terkena sorotan cahaya langsung dalam ruangan yang gelap. Baik, lagi, coba lihat lagi. Yang hanya pegang HP saat hari libur saja. Ya, sama aja, tablet juga sama. Yang pegang HP atau tablet saat dari libur saja. Laptop juga sama. Ya sudah, sudah. Yang main HP
di semua hari, baik hari libur maupun pas masuk. Masya Allah. Baik, sudah cukup ya. Baik, cukup. Sekarang perhatikan ke sini ya. Jadi para santri ya, para santri sekalian, HP ini fungsi utamanya apa? Nonton ya sudah. 1, game, foto, Facebook, Instagram. Ya sudah. Yang suka nonton TikTok, yang TikTok 1, 2. Dia nonton TikTok. Suka nonton TikTok? Ya. Apa? Dah, sekarang yang suka main Mobile Legend. La haula wala quwwata. Dah, cukup. Masya Allah. Dah. Roblox, yang Roblox. Astagfirullah. Roblox lebih banyak. MM. Nah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Lagi. Yang MMM. Dah, sudah, wes. Apalagi itu? FC Mobile. Yang FC Mobile. Alhamdulillah, Masya Allah. Astagfirullah. Udah cukup. Wes. Nah. Ini Masya Allah. Satu pertanyaan yang terakhir. Ada hadiah nggak, Ustaz? Hadiah ada nggak? Hadiah ada. Ya, nanti dikasih hadiah. Yang jawab ini dikasih hadiah. Yang tidak pernah main HP sama sekali. Berdiri. Berdiri Mas, berdiri. Yang sama sekali tidak pernah pegang HP, mainan HP. Silakan berdiri. Sama saja. Laptop maupun HP sama. Cuman satu ya. Satu. Hah? Baik, dapat hadiah. Nah. Ke depan, silakan ke depan. Yang nggak pernah mainan HP ke depan. Hah? Dia bohong, dia nggak dianggap. Ya sudah cukup. Cukup sekarang. Coba perhatikan.
apa sih bahaya menggunakan HP? HP itu fungsi utamanya adalah untuk alat komunikasi. Ya. Tapi kalian semuanya beda. Ada yang nonton, ngegame, ngefacebook, TikTok, dan aneka fungsi yang lain. Berarti sebenarnya fungsi utamanya tidak pernah dipakai pada anak-anak, tapi anak-anak justru menggunakan HP untuk buang-buang waktu, untuk menghabis-habiskan waktu sambil digelap-gelap ya, di dalam kamar gelap-gelap, nonton YouTube, kemudian main game, yang itu sangat berbahaya bagi apa? Kesehatan mata, kesehatan pikiran, dan seterusnya. Sekarang lihat ini, perhatikan ini, lihat ke sini ya, yang ngobrol itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau mendengar firman Allah harus disimak dengan baik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, wal 'asr, demi masa. Masa itu apa? Waktu. Allah bersumpah demi waktu untuk mengatakan apa? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia itu rugi, termasuk santri MIPS. Kamu manusia enggak? Hah? Hewan? Kok hewan? Kamu manusia. Berarti masuk dalam ayat ini enggak? Termasuk. Semua manusia itu rugi. Kecuali siapa, Pak? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, memberikan nasihat dalam kebenaran, dan bersabar dalam menjalankan itu semua. Baik. Kenapa manusia disebut rugi oleh Allah? Dan kenapa Allah Ta'ala bersumpah demi waktu? Karena waktu bagi umat manusia itu seperti modal. Waktu itu seperti apa? Modal. Modal itu apa, Pak? Sangu, bekal. Waktu itu adalah bekal bagi manusia. Dicatat ya. Nanti Ustaz tanya, kalau nggak bisa karena guyon disuruh berdiri sampai isya. Diulang ya. Allah bersumpah dengan menyebut apa? Demi waktu. Untuk menyatakan bahwa semua manusia itu rugi. Karena waktu itu seperti modal. Modal apa? Modal hidup. Bekal hidup. Waktu itu seperti modal atau bekal hidup. Siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia modalnya dibuang sia-sia. Modalnya dibuang sia-sia. Udah ditulis belum? Baik. Coba yang paling pojok. Nah, siapa namanya? Dava. Mas Dava.
Kasih mic ya. Modal hidup itu apa? Modal hidup adalah waktu. Ya. Kenapa orang itu rugi? Karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Maka manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu, itulah manusia yang rugi yang sebenarnya. Tulis, manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itulah manusia yang rugi. Omar, siapakah manusia yang rugi itu? Siapakah manusia yang rugi itu? Tadi loh, manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Manusia yang rugi adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Sehingga kalau orang itu menjalani hidup dominan atau kebanyakan yang dia lakukan adalah perbuatan yang sia-sia, berarti dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Itulah orang yang rugi. Ustadz ulangi ya. Manusia yang dia menjalani hidupnya hanya untuk yang sia-sia, maka dia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Sia-sia itu contohnya apa Pak Ustadz? Cuman gini-gini. Nonton. Apalagi yang gini-gini nih? Ngapain ini? Mancing. Yang gini-gini ngapain? Main game. Terus apa lagi Pak Ustadz? Apa lagi? Yang gimana? Yang gini-gini. Apa ini? TikTok. Dan seterusnya. Itulah manusia yang dia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dia adalah orang yang rugi. Nah, yang ingin jadi orang rugi angkat tangan. Nanti langsung dikeluarkan dari MIPS. Yang pengen jadi orang rugi angkat tangan. Ya, siapa yang pengen jadi orang rugi? Ada? Siapa yang pengen jadi orang beruntung? Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Orang yang masuk surga itu yang apa Pak? Yang beruntung. Orang yang muflihun. Sehingga orang yang rugi itu nanti akan dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa orang yang didekatkan dengan rahmat Allah? Merekalah orang yang beruntung. Orang yang dia tidak rugi. Itulah manusia yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Coba lihat ya. Penduduk neraka ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, yang mereka harapkan apa? Bisa balik ke dunia. Bukan masuk surga. Penduduk neraka itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, yang mereka harapkan bukan gimana masuk surga, tapi gimana mereka bisa balik ke dunia. Orang kalau sudah mati, itu waktunya habis. Ibarat main game over. Nah. Karena waktunya sudah habis, bisa nggak diulang? Orang kalau sudah mati bisa nggak diulang? Bisa? Nggak bisa. Karena waktunya sudah habis. Penduduk neraka itu diberi waktu oleh Allah
sampai habis waktunya, sampai dia mati, dan dia pingin satu. Hal ila maraddin min sabil. Adakah jalan untuk bisa keluar kembali ke dunia setelah saya dimasukkan ke dalam neraka? Tapi nggak bisa. Sehingga saat mereka itu sudah mati, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika sudah datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, maka mereka yang berada di alam kubur itu mengatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku untuk hidup lagi di muka bumi. Qala kalla, Allah berfirman, gak mungkin. Qala kalla wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh. Alam barzakh itu apa, Pak? Alam kubur. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Di alam kubur manusia mengalami apa? Mereka akan diuji oleh Allah dengan diberi pertanyaan oleh para malaikat. Seperti apa sih malaikat Munkar Nakir itu? Malaikat Munkar Nakir digambarkan oleh Nabi SAW, aswadani azraqan. Aswadani azraqan, warnanya hitam kebiruan. Lalu datang ketika orang itu berada di alam kubur. Pernah lihat kuburan enggak? Pernah lihat kuburan? Pernah ya? Sering. Pernah lihat liang lahat? Kuburan yang sudah digali? Sudah? Lalu mayat dimasukkan ke dalam, pernah lihat? Pernah. Terus diuruk dengan tanah? Pernah. Gelap enggak di situ? Hah? Banget. Gelap gulita. Mau balik enggak bisa. Lalu datang malaikat Munkar Nakir terus bertanya. Nah, Nabi SAW menyebutkan, di antara yang akan ditanya adalah tentang apa? Besok di yaumil qiyamah, di antara yang ditanya apa? Tentang waktu. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba besok di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya tentang 4 hal. Hafalkan ini ya. Nanti ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang waktunya, untuk apa waktu itu dihabiskan. Catat ya Umar. Nanti kalau ditanya nggak bisa, disuruh berdiri sampai subuh. An umrihi fi ma'afna. Manusia akan ditanya tentang waktunya, untuk apa dia habiskan waktunya. Yang kedua, wa an syababihi fi ma ablah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Yang pertama tadi apa? Tentang waktu, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, tentang masa muda, untuk apa dia gunakan. Yang ketiga, wa an malihi min ainaktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapat harta dan untuk apa dia gunakan harta itu. Yang kedua apa tadi? Masa muda. Yang ketiga, harta. Apa yang ditanya tentang harta? Dari mana dia dapat harta dan untuk apa dia
menggunakan. Yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya, sudah diamalkan atau belum. Santri MIPS belajar agama enggak? Belajar. Dapat ilmu? Dapat. Maka nanti akan ditanya oleh Allah, apakah sudah mengamalkan ilmu itu ataukah belum. Baik, sekarang diulang, coba yang depan. Siapa namanya ini? Hah? Matin. Siapa namanya? Fatih. Fatih, sebutkan 4 hal yang akan ditanya besok di hari kiamat. 1. Waktu. 2. Kamu gak nyadat. Masa muda. 3. 3 apa Fatih? Kamu gak nyadat. Kenapa gak nyadat? Gak nyadat kenapa? Yang nomor 3 apa Fatih? Harta. Yang keempat? Tentang ilmu. Baik. Nah, salah satu yang ditanya adalah tentang waktu. Nanti ditanya, wahai Akram, kau selama ini diberi waktu, kau pakai apa? Tak pakai ngegame ya Allah. Diterima enggak jawaban ini? Hah? Kenapa enggak diterima? Karena tidak bermanfaat, sia-sia. Wahai Abdullah, kau selama ini diberi waktu untuk apa? Dipakai main FC. Apa namanya? FC Mobile. Pakai main FC Mobile ya Allah. Diterima enggak jawaban ini? Kenapa? Sia-sia. Perbuatan sia-sia nanti kalau dipakai untuk menjawab pertanyaan di akhirat tentang waktu, kau enggak bisa punya jawaban, enggak diterima. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghisap para hambanya, termasuk diantaranya adalah masalah waktu. Maka orang yang waktunya habis untuk hal yang sia-sia, hanya untuk dolanan HP, ngegame yang sia-sia, itu semuanya nanti akan menjadi sumber penyesalan besok di yaumil qiyamah. Baik. Oleh karena itu, santri sebenarnya boleh nggak Pak main HP? Pertanyaannya sekarang, coba jawab ya. Apakah santri butuh HP? Angkat tangan. Santri itu butuh HP nggak? Butuh untuk apa? Hah? Komunikasi sama siapa? Sama orang tua. Sama ustadz. Yang komunikasi itu wali santri. Santri SD apakah butuh komunikasi? Hah? Yang komunikasi siapa? Wali santri, bukan santri. Sehingga sebenarnya santri itu butuh HP atau tidak? Angkat tangan. Butuh HP atau tidak? Butuh HP atau tidak? Jawab. Hah? Ulangi lagi. Para santri SD itu butuh HP atau tidak? Ya Allah, saksikanlah. Mereka para santri MIPS telah mengatakan bahwa mereka tidak butuh HP. Allah yang jadi saksi. Paham? Kalau Allah sudah menyaksikan pernyataan para santri sendiri bahwa santri tidak butuh HP karena tidak perlu komunikasi lewat HP. Ada nggak santri di sini yang jualan tanah? Ada? Ada yang jualan mobil? Ada yang jualan lewat online? Santri yang jualan lewat online, kamu jualan apa? Nggak boleh bohong. Mobil mainan, kamu jualan?
Dijual online. Hah? Ada nggak santri yang sudah mencari nafkah? Jadi tulang punggung keluarga? Ada. Kalian sekarang sedang masa belajar. Yang bermanfaat bagi santri itu apa? Belajar. Jadi karena belajar, maka HP ini boleh nggak Pak? Make Pak? Boleh jika untuk apa? Ulangi lagi. HP ini boleh make nggak? Jika untuk ulangi. Boleh main HP, boleh buka HP jika untuk ulangi. Boleh buka HP jika untuk belajar. Karena santri itu butuhnya hanya apa? Tulis ya. Santri boleh buka HP jika untuk belajar. Sudah? Diulangi. Ini yang baju merah. Baju merah. Siapa namanya? Hendo. Ulangi tadi. Santri boleh main HP. Buka HP, bukan main Santri HP. boleh buka HP jika untuk belajar. Cakep ya. Santri boleh buka HP jika untuk belajar. Kalau untuk selain belajar boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Mas Aal mana? Ini. Santri boleh nggak buka HP untuk selain belajar? Hah? Boleh atau tidak? Yang benar. Yang tegas. Tidak, boleh. Coba ucapkan. Santri, tirukan Ustadz. Santri tidak boleh. Santri tidak boleh. Hei, Sultan. Santri tidak boleh main HP jika untuk main game. Ulangi lagi. Santri tidak boleh buka HP untuk bermain. Ya Allah, saksikanlah. Santri MIPS menyatakan bahwa santri tidak boleh main HP, buka HP jika tujuannya untuk bermain. Sudah ya? Sanggup ya? Baik. Oleh karena itu para santri main HP hanya untuk apa tadi? Belajar. Kalau mau bermain gimana Pak Ustadz? Kalau mau bermain dibatasi. Hanya hari libur. Hari libur. Dan itu pun dengan izin orang tua. Maksimal sehari berapa? 1 jam saja. Siap? Baik, sekarang semuanya tirukan kalimat berikut ini. Semuanya, tolong Ustadz perhatikan ya. Semuanya harus menirukan kalimat berikut persis sebagaimana yang Ustadz diktekan. Siapa yang tidak menirukan atau yang mengubah kalimat nanti berdiri. Perhatikan tolong Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami santri MIPS berjanji kami santri MIPS berjanji tidak akan
Membuka HP. Tidak mau mengucapkan dia. Harus ditirukan persis ya. Kami santri MIPS berjanji tidak akan buka HP kecuali satu, saat hari libur saja. Dua, maksimal 1 jam. Tiga, dengan izin orang tua. Empat, untuk kebutuhan belajar. Ya Allah, saksikanlah. Masya Allah. Nah, ini sudah jadi komitmen para santri semuanya ya. Sudah siap ya insya Allah? Alhamdulillah. Kamu jangan sedih ya. Ingat, sekarang bulan Ramadan. Kalian dalam kondisi berpuasa. Di sore hari menjelang berbuka, mengikat janji di hadapan Allah untuk tidak buka HP kecuali pada 4 kondisi tadi. Hanya saat hari libur, maksimal 1 jam atas izin orang tua atau karena untuk kebutuhan belajar. Udah? Jika melanggar, kalau melanggar gimana Pak Ustadz? Kalau melanggar janji gimana? Nanti Allah yang akan memberikan, dia akan berhadapan dengan Allah. Ya siap ya? Maka tolong diperhatikan dengan baik. Tolong diingat-ingat janji ini, karena kalian sudah berjanji saat puasa Ramadan menjelang berbuka di gedung MIPS, Allah jadi saksi. Sudah membaca bismillah ya. Siap insya Allah? Siap? Komitmen bismillah siap? Ya. Karena banyak sekali ya anak-anak yang masih remaja itu akhlaknya rusak gara-gara apa? Kemarin ada kasus anak SD suka maling, ngambil uang orang lain. Kenapa? Karena gara-gara top up untuk beli akun. Dia top up, gak punya uang. Nah, kalau dari kecil sudah tidak ditahan dengan baik, nanti semakin besar semakin tidak karuan. Maka dari SD sudah harus dikendalikan. Dah, masih ingat pakai HP ketika kapan? 1, libur. 2, maksimal 1 jam. 3, atas izin orang tua. Atau yang keempat, untuk kebutuhan belajar. Ingat-ingat ya. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang Ustaz sampaikan. Ada yang mau tanya silakan. Itu yang akhwat ada yang mau tanya Ustaz. Yang akhwat ada yang mau tanya itu. Ya, Sebentar dulu, santai, tenang dulu. kalau misalkan nih ya pakai handphone, tapi buat kebutuhan ngedesain gitu. Apa? Maksudnya ngedesain. Jadi Desain kayak apa? kan aku jualan gitu loh. Jualan apa kamu? Jualan gantungan kunci. Gantungan kunci. Iya. Ya. Ya, boleh nggak? Tetap boleh nggak gitu. Jadi Ya. kayak buat ngedesain, ngegambar gitu.
Masya Allah. Baik. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Ya, udah fokus ke sini, yang lain. Nah, nanti ini berikutnya. Kalau mau jualan, mau ngedesain, desain gantungan kunci, atau mau desain baju atau yang lainnya, boleh nggak sih? Boleh. Atas izin siapa? Orang tua. Tetap harus izin orang tua. Ya. Dan itu maksimal berapa? Nanti jangan alasannya mau ngedesain, tapi habis dan nonton desain udah dapat, terus nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Instagram, nonton Facebook, akhirnya malah merambah kemana-mana. Sehingga harus tetap dengan izin orang tua dan dibatasi hanya untuk desain saja. Selain itu tidak boleh, ya. Paham? Nah, baik. Selanjutnya silakan. Mas siapa ini? Malik. Malik. Nah, kelas berapa maksudnya? 5. Apakah kita boleh, misalnya kita diperbolehkan sama orang tua lebih dari 1 jam? Untuk apa? Untuk bermain. Hah? Atau nonton YouTube gitu. Nonton YouTube. Orang tua membolehkan nonton lebih dari 1 jam. Kalau orang tua ngasih reward, misalnya ngasih reward karena kamu berprestasi, kemudian dikasih hadiah sama orang tua, tidak masalah. Yang penting jangan setiap saat. Yang penting kan orang tua boleh. Nah, kalau orang tua boleh, tapi nggak ada sebab apapun, ya jangan. Jadi upayakan maksimal berapa? 1 jam. Nah, 1 jam itu komitmen pribadi. Lihat ya. 1 jam itu apa? Komitmen pribadi. Komitmen pribadi itu apa sih Pak Ustadz? Janji pribadi. Saya akan jalankan ini walaupun orang tua saya membolehkan lebih dari 1 jam. Siap ya? Jadi walaupun orang tua mengizinkan, ya sudahlah, saya batasi. Saya membatasi diri saya sendiri. Tapi bete Pak Ustadz, bosan mau bermain. Kalau begitu silahkan kamu bermain di luar rumah. Nanti main apa? Karena justru HP ini malah bikin pusing kalau terlalu sering dipakai. Nah, ya cukup. Baik demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan semua santri yang ada di sini jadi anak soleh dan soleha. Ya Allah, jadikanlah santri-santri di sini semuanya adalah anak soleh dan soleha, bermanfaat bagi agama dan kaum muslimin, bermanfaat bagi keluarganya dan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Menjadi anak yang hafal Al-Quran, Insya Allah. Mendapatkan apa yang mereka cita-citakan yang baik. Doanya orang yang puasa menjelang berbuka itu mustajab. Yang serius kalau mengaminkan, Ustadz doakan semoga semuanya jadi orang yang sukses dunia akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.